Jawa Timur dengan segala potensi alam dan sumber daya manusianya menjadi salah satu wilayah strategis untuk investasi. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai sektor unggulan seperti manufaktur, agribisnis, dan pariwisata berhasil menarik minat investor dalam dan luar negeri. Semua ini tidak lepas dari peran penting DMP TSP sebagai ujung tombak layanan investasi, baik untuk kelas kecil, menengah, ataupun atas. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Update Bisnis kali ini. Saya Revi Sunata, pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa. Jawa Timur dengan segala potensi alam dan sumber daya manusianya menjadi salah satu wilayah strategis untuk investasi. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai sektor unggulan seperti manufaktur, agribisnis, dan pariwisata berhasil menarik minat investor dalam dan luar negeri. Semua ini tidak lepas dari peran penting DPM PTSP sebagai ujung tombak layanan investasi, baik untuk skala kecil, menengah, atau atas. Di tengah perkembangan ekonomi yang pesat, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk memberikan kemudahan bagi para investor dan pelaku usaha. Salah satunya melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP yang memiliki peran penting dalam memberikan proses perizinan dan pelayanan kepada para pelaku usaha. Dan kali ini pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk mengetahui lebih dekat bagaimana DPM PTSP ini bekerja untuk menciptakan lingkungan investasi yang kondusif dan juga memberikan proses perizinan yang cepat. Terus ikuti perjalanan saya. Yang menjadi prioritas utama DPM PTSP adalah mengeksekusi langkah-langkah yang strategis dan taktis dari hulu hingga hilir, memastikan ketersediaan informasi mengenai peluang investasi yang lengkap dan up-to-date demi memantik minat investor. Selain itu, DPM PTSP juga memastikan proses layanan perizinan yang berkualitas hingga memberikan fasilitas pendampingan jika ada hambatan yang dialami investor. Dan yang tak kalah penting adalah pendampingan saat penyampaian laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM sebagai input realisasi investasi. Prioritas utama DPM PTSP untuk mendukung pembangunan di Jawa Timur, DPM PTSP memiliki indikator kinerja utama. Indikator kinerja utama adalah realisasi investasi dan peningkatan lapangan pekerjaan. Jadi supaya indikator kinerja utama DPM PTSP tercapai, maka dua hal tersebut harus dipenuhi. Seperti kita ketahui, realisasi investasi Jatim pada Januari hingga September 2024 sebesar 111,43 triliun rupiah atau meningkat sebesar 11,3% year on year. Adanya tren peningkatan investasi yang berkelanjutan itu sekaligus menempatkan Jatim di posisi ketiga setelah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Realisasi investasi Jatim sebesar 8,83% atas total realisasi nasional. Hal itu tentunya tak lepas dari upaya dan strategi DPM PTSP dalam mempermudah proses perizinan bagi para investor. Ini kita lakukan dari hulu ke hilir. Hulu di mana kita harus memberikan informasi yang akurat, transparan dan terpercaya, sehingga informasi-informasi yang kita berikan tersebut menjadi acuan bagi seluruh investor yang ingin berinvestasi untuk melakukan usahanya. Terutama kita menjalin informasi yang akurat dan menyusun dalam suatu bentuk laman yang kita sebut dengan namanya Poin Jatim. Poin Jatim adalah potensi investasi Jawa Timur. Di situ para investor, pengusaha akan melihat berbagai investment project ready to offer. Investment project yang ready untuk dilaksanakan, clear dan clear. Kalau dihilir, maka kita harus menjaga kualitas perizinan yang cukup sempurna, di mana tidak saja hanya memberikan perizinan, tapi pada saat investor tertarik, menjadikan tempat yang terbaik untuk mereka, memberikan pendampingan untuk memberikan informasi terkait perizinan yang dibutuhkan, sekaligus mendampingi untuk perizinan yang dibutuhkan.
Sebagai lembaga pelayanan publik, tantangan terbesar DPM PTSP adalah memenuhi ekspektasi publik yang terus meningkat. Meskipun capaian realisasi investasi di Jawa Timur dan indeks kepuasan masyarakat meningkat selama 5 tahun terakhir, hal ini menjadi pemicu bagi DPM PTSP untuk terus melakukan inovasi dan perbaikan. Usaha kecil menengah ini memang sangat penting karena menunjang kegiatan usaha yang ada di Jawa Timur ya. Investasi pada saat ini memang sesuai dengan arahan Menteri BKPM, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, maka ada kemitraan dengan usaha kecil menengah. Usaha investasi ini diharapkan juga melakukan kemitraan dengan usaha kecil menengah. Usaha mikro kecil menengah ini untuk supaya dia bisa mendapatkan pelayanan yang cukup bagus, maka kita memberikan layanan jemput bola. Ya, tidak saja memberikan pelayanan di kantor kami, kita juga memberikan layanan menjemput ke lokasi-lokasi yang mungkin dia susah untuk menjangkau wilayah-wilayah yang mengurus perizinan, atau mereka memiliki keterbatasan dalam melakukan perizinan. Sehingga UMK atau usaha mikro kecil yang ada di Jawa Timur ini kita bantu dengan berbagai fasilitas jemput bola perizinan. Sementara itu berbagai inovasi diterapkan oleh DPM PTSP untuk meningkatkan efisiensi pelayanan melalui Jatim Online Single Submission atau JOS. Seluruh proses pelayanan perizinan diselenggarakan secara online. Hal ini tentu saja lebih efisien dibandingkan layanan perizinan secara offline. Untuk perizinan memang kita ada perizinan terkait dengan online single submission. Perizinan yang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun untuk izin-izin yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, maka kita membangun aplikasi yang namanya Jatim Online Single Submission, yang disingkat dengan JOS. JOS ini pun sudah mengalami perubahan-perubahan peningkatan dari tahun ke tahun, dengan kita rubah menjadi JOS Gandos. Jatim Online Single Submission goes to Android Supporting System, di mana sistem ini akan memberikan informasi-informasi terkait perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Tak bisa dipungkiri, secara faktual mayoritas pelaku usaha di negeri kita adalah skala UMK. Menurut dashboard data di OSS, dari 1.766.000 NIB yang telah terbit di Jawa Timur, 99,5% diantaranya adalah pelaku usaha skala UMK. Untuk mendukung pelaku UMK, DPM PTSP Provinsi Jawa Timur menjalankan program Jebol Saleha atau jemput bola sadar legalitas berusaha dan roadshow pelayanan perizinan. Ya, kita selain memberikan sosialisasi dan memberikan pelayanan perizinan langsung ke lokasi, kita juga memberikan semacam pemberi talkshow maupun diskusi, sosialisasi kepada para pelaku-pelaku usaha, supaya mereka bisa memberikan atau mendapatkan fasilitas penyelesaian perizinan. Selain menyediakan e-Pro melalui portal Poin Jatim, secara gradual DPM PTSP Provinsi Jawa Timur juga melakukan langkah-langkah strategis demi menarik minat investor. Sebagian diantaranya adalah kegiatan JILFA atau Jatim Investment Leaders Forum and Awards, East Java Investment Challenge, dan berbagai sesi bisnis forum yang mempertemukan para calon investor dari berbagai segmen dengan PIC e-Pro yang ada di Jawa Timur. Kita sering memberikan layanan perizinan NIB, nomor induk berusaha. Sertifikasi halal kita arahkan kepada institusi yang menangani dan kita bantu untuk dikondisikan. Juga memberikan pelayanan perizinan terhadap para difabel, disabilitas. Itu kita juga sekarang prioritaskan. Jadi permintaan-permintaan dari berbagai kalangan itu kita layani dan memberikan layanan langsung ke lokasi. Mereka mengumpulkan pesertanya, kita datang memberikan layanan. Dan NIB, nomor induk berusaha itu menjadi prasyarat utama untuk legalitas suatu usaha. Oleh karena itu, rekan-rekan sobat investasi dan para pengusaha, mari berduyun-duyun melakukan pelayanan pengurusan perizinannya melalui DPM PTSP Provinsi Jawa Timur. Tadi yang difabel maupun kelompok-kelompok rentan, itu kita sediakan ruang khusus
untuk mereka dan kita fasilitasi dimanapun mereka minta dan mereka akan kita bimbing satu persatu. DPM PTSP Provinsi Jawa Timur terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik guna mendukung percepatan investasi, kemudahan perizinan, dan terciptanya iklim usaha yang kondusif. Dengan terus berinovasi, DPM PTSP Provinsi Jawa Timur akan senantiasa mengedepankan transparansi, efisiensi, serta kemudahan akses bagi masyarakat dan dunia usaha. Dan semoga langkah-langkah yang telah diambil dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi kemajuan perekonomian di Jawa Timur dan Indonesia pada umumnya. Perizinan tidak lagi harus manual, pelaku usaha repot bawa berkas ke sana kemari, itu sudah ketinggalan zaman sekali. Maka sejak 2020 kita menginisiasi Jatim Online Single Submission JOS. Jadi pelaku usaha bisa Sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, Jawa Timur terus berupaya meningkatkan pelayanan publik untuk memudahkan masyarakat dan dunia usaha. Salah satunya adalah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Provinsi Jawa Timur. Di sini masyarakat dan pelaku usaha bisa mengurus berbagai jenis izin dengan cepat, mudah, dan transparan. Berkat adanya sistem pelayanan terpadu satu pintu yang terintegrasi. Ya pemirsa, selain beberapa akses kemudahan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur, di sini para pelaku usaha juga diberi kemudahan dalam mengajukan proses perizinan. Salah satunya dengan menggunakan JOS Jatim Online Single Submission. Di sini ada beberapa sektor yang mungkin ini bisa diisi sesuai dengan sektor masing-masing. Salah satunya ada ESDM, pendidikan, sosial, dan juga masih banyak lagi. DPM PTSP Provinsi Jawa Timur berperan penting dalam mendukung kemajuan perekonomian daerah. Melalui layanan perizinan terpadu, DPM PTSP memberikan kemudahan bagi investor, pengusaha, hingga masyarakat yang membutuhkan izin untuk usaha mereka. Baik itu izin untuk usaha kecil, menengah, hingga izin industri besar, DPM PTSP siap memberikan solusi dan pelayanan terbaik. Bisa saya sampaikan bahwa DPM PTSP Prof Jatim ini menerima pelimpahan wewenang delegasi dari Gubernur untuk melayani perizinan. Jadi jenis izin apa saja, ya seluruh perizinan yang menjadi kewenangan Gubernur Jawa Timur. Ini kita kemudian petakan, sebagian kita kerjakan di sebuah aplikasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, USS yang didesain oleh pemerintah pusat. Kemudian sebagian yang memang belum ready di sana kita gelar di aplikasi kita, yakni JOS. Kurang lebih kalau disebutkan secara sektoral 18 sektor bisa kita sebutkan, macam-macam jenis izin yang kita layani. Melalui DPM PTSP, proses pengurusan izin menjadi lebih cepat dan mudah. Semua layanan perizinan bisa diakses secara langsung di satu lokasi, bahkan sebagian bisa dilakukan secara online. Secara garis besar, DPM PTSP ini ada di domain administratif gitu Mas ya. Jadi pemohon izin bisa mengajukan permohonan perizinan baik melalui USS atau JOS yang tadi saya sebutkan. Nah, setelah secara administratif kita cek itu sudah proper, maka berkas ini secara online ini akan terus geser ke akun dinas atau OPD teknis yang menangani.
Setelah teman-teman OBD teknis menerbitkan rekomendasi teknis atau pertimbangan teknis, nah, dengan dasar itu kemudian kami yang akan menerbitkan perizinannya. Garis besar alurnya seperti itu. Seiring dengan kemajuan teknologi, DPM PTSP juga memanfaatkan sistem online single submission atau OSS dan Jatim online single submission atau JOS yang memungkinkan pengusaha dapat dengan mudah mengajukan izin secara digital. Sudah menjadi tuntutan zaman ya. Perizinan tidak lagi harus manual, pelaku usaha repot bawa berkas ke sana kemari, itu sudah ketinggalan zaman sekali. Maka sejak 2020 kita menginisiasi Jatim Online Single Submission JOS. Jadi pelaku usaha bisa upload berkasnya secara online dari rumahnya masing-masing atau dari manapun mereka berada. Bahkan sekarang juga bisa via Android, kita sediakan di fitur di Android. Tinggal upload saja, kemudian dan bisa memonitor permohonannya sedang berada di mana, kemudian kurang berapa hari harus jadi, bisa dimonitor. Jadi perizinan semuanya kita secara online dan itu memang sudah menjadi keniscayaan sejarah. Tentu saja ini tergantung aturan main ya. Kalau tadi saya sebut 18 sektor perizinan, masing-masing kementerian yang mengampu sektor tersebut telah menerbitkan permennya atau peraturan menterinya. Maka syaratnya apa saja kita mengikuti permen atau peraturan menteri yang telah ditetapkan. Dan itu kita jadikan standar pelayanan kita. Jadi dan karena secara online maka persyaratannya apa saja itu bisa diakses atau diketahui oleh pelaku usaha sejak sebelum mengajukan. Jadi mereka terinformasi kalau ada 8 syarat dokumen, ya itulah yang mereka cukup itulah yang mereka penuhi dan contohnya seperti apa sudah ada di aplikasi kita. Jadi soal persyaratannya apa saja, kemudian SLA-nya berapa, service level agreement-nya ya. Jadi kita punya waktu berapa lama untuk memenuhi menerbitkan izin ini, kemudian biayanya berapa, semua sudah kita tuangkan dalam standar pelayanan dan kita menjalankan tugas berdasarkan standar pelayanan itu sehingga mereka ada kepastian syaratnya apa, berapa lama, berapa biayanya sudah ada di standar pelayanan kita. Di Indonesia kita mengenal klasifikasi skala modal gitu ya. Ada usaha mikro yang under 1 miliar, kecil yang 1 sampai 5 miliar, kemudian menengah yang 5 sampai 10 miliar dan besar di atas 10 miliar. Nah, dua kelompok yang paling awal tadi, mikro dan kecil, dijadikan satu bernama UMK, usaha mikro kecil, skala modalnya under 5 miliar. Negara menunjukkan keberpihakannya kepada pelaku UMK. Salah satunya soal kesesuaian tata ruang, teman-teman pelaku UMK cukup hanya dengan self-declare, memberikan pernyataan mandiri, itu salah satunya. Secara regulatif juga diatur, ada beberapa sektor usaha yang hanya boleh digarap oleh pelaku UMK. Pelaku usaha besar tidak boleh ikutan garap ini nih. Ada juga regulasi yang mengatur kalau ada pelaku usaha besar mau menggarap bisnis X begitu, syaratnya you harus bermitra atau kerjasama dengan UMK. Ini contoh-contoh keberpihakan negara untuk mendorong pelaku UMK di negeri ini agar semakin berjaya dan naik kelas. Jadi memang harus kita sadari investasi itu tidak cukup hanya mengandalkan yang internal dalam negeri kita ya. Kita juga butuh yang kita sebut FDI itu atau penanaman modal asing, investasi asing. Maka di kantor kita di PTSP ada teman-teman di substansi atau bidang promosi yang memang sejak mula bertugas untuk menggait, memantik minat investor asing agar bisa menanamkan dan nyaman berinvestasi di Jawa Timur. Caranya kita sediakan satu portal yang memuat rangkuman investment project ready to offer. Jadi peluang investasi yang siap untuk digarap kita sajikan di portal itu, dan ketika ada investor yang tertarik kita akan kawal secara close begitu
oleh tim di promosi, sekaligus nanti kita bisa jajaki kira-kira rencana-rencana seperti apa, atau ketika ada challenge, ada tantangan yang dirasa perlu disupport, kita siap membantu. Kita ada tim percepatan berusaha yang itu beranggotakan lintas perangkat daerah. Maka ketika calon investor ini ada kendala perizinan, ada kendala soal ketersediaan lahan, nah, tim ini yang kemudian mencoba mengkonsolidasikan diri sehingga bisa mensupport keperluan atau hajat teman-teman investor asing tersebut. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur hadir untuk memberikan kemudahan dalam pengurusan izin dan mendukung pertumbuhan dunia usaha di Jawa Timur. Dengan sistem pelayanan yang cepat, transparan, dan terintegrasi, DPM PTSP memastikan semua proses perizinan berjalan lancar dan efisien. Pelayanan perizinan yang berbasis resiko saat mengajukan izin itu semua dipermudah. Izin itu alat kendali agar semua bisa hidup bersama dengan nyaman. Kalau ada yang melakukan kegiatan usaha tanpa izin, pasti ada sanksinya. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan perizinan dan investasi di Provinsi Jawa Timur, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP memiliki komitmen kuat untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Salah satu bentuk perhatian dan tanggung jawab tersebut adalah penanganan pengaduan dan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat terkait pelayanan perizinan. Setiap pengaduan atau keluhan yang diterima oleh DPM PTSP Jawa Timur, baik melalui saluran online, surat langsung, maupun media sosial, menjadi prioritas untuk ditindaklanjuti dengan segera. Proses penanganannya dimulai dengan verifikasi dan identifikasi masalah secara cermat. Tim yang terlatih dan berkompeten akan memastikan bahwa setiap keluhan yang masuk dipahami dengan jelas dan diproses dengan transparansi serta akuntabilitas. DPM PTSP Jawa Timur telah mengembangkan sistem pengaduan yang terintegrasi, memudahkan masyarakat untuk menyampaikan keluhan atau masalah yang mereka hadapi. Melalui platform pengaduan daring yang mudah diakses seperti aplikasi JOS, tersedia kanal helpdesk sebagai pintu komunikasi antara pelaku usaha yang menyampaikan keluhan atau pengaduan dan yang ingin berkonsultasi. Selain itu, masyarakat juga dapat dengan cepat melaporkan keluhan mengenai hambatan atau kendala yang terjadi dalam proses perizinan, baik yang berkaitan dengan waktu pelayanan, prosedur yang tidak efisien, maupun masalah terkait kebijakan dan regulasi. Perizinan memang saat ini telah dilaksanakan Online Single Submission Risk-Based Approach, OSS RBA. Ini adalah pelayanan perizinan yang berbasis resiko. Apa artinya begitu? Sobat investasi bertanya. Artinya saat mengajukan izin itu semua dipermudah. Tadi makanya ada usaha mikro kecil, mengajukan izin kita permudah. Ya. Yang menjadi masalah adalah saat pengajuan izin yang kita permudah tadi, maka persyaratan-persyaratan berikutnya ya, karena NIB itu hanyalah awal dari suatu proses perizinan. Untuk usaha yang rendah, resiko rendah, maka dia cukup NIB. Tapi usaha rendah sedang, maka dia perlu NIB dan sertifikat standar. Untuk usaha sedang sampai resiko besar, resiko sedang dan besar, maka dia butuh NIB dan izin. Jadi yang namanya izin itu banyak kelasnya, banyak levelnya. Tapi kalau kita melihat, maka usaha mikro kecil ini bisa memiliki dua kesempatan. Di kelas usaha dengan risiko rendah dan usaha risiko rendah sampai sedang. Oleh karena itu,
permasalahan yang muncul di belakang rata-rata adalah keluhannya sertifikat yang diajukan oleh resiko rendah sampai sedang tadi bermasalah. Nah, mereka biasanya melakukan pengaduan. Nah, pengaduan itu akan ditangani di DPM PTSP melalui online maupun offline. Kalau offline bisa saja langsung datang ke kantor. Ada petugas-petugas ya, kemarin sudah melihat lokasi di bawah. Maka yang perlu kita lakukan sekarang saat mereka jauh dari kantor, maka kita memiliki fasilitas online helpdesk. Semua layanan pengaduan kita layani dan kita jawab serta kita selesaikan dengan paripurna. Komitmen DPM PTSP Jawa Timur untuk mendengarkan dan merespon setiap pengaduan ini menjadi bagian penting dari upaya untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan pelayanan yang profesional. DPM PTSP terus berinovasi, tidak hanya dalam memperbaiki proses pelayanan, tetapi juga dalam menciptakan ruang partisipasi masyarakat yang lebih luas, agar setiap keluhan atau masukan dapat disampaikan dengan mudah. Tugas utama kami karena memang regulasi itu terus berkembang, ya, apalagi sejak Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya ini cukup banyak, maka kita harus memaklumi bahwa sebagian pelaku usaha harus kita temani, kita bantu untuk mengetahui aturan main regulasi berizin. Maka kita cukup rajin melakukan proses sosialisasi. Contohnya 2 bulan terakhir kami keliling kabupaten kota di Jawa Timur, selain mendampingi teman-teman pelaku UMK untuk mendapatkan NIP, satu tahapan yang paling mendasar, kita juga buka kelas 1-2 jam begitu, teman-teman hadir, kita cerita soal perizinan PIRT misalkan, atau sertifikat halal, dan lain sebagainya, dan kita selalu menyediakan pintu dan akses ketika teman-teman memerlukan konsultasi atau pendampingan. Kalau menurut kacamata kami sih ya lack of knowledge barangkali ya. Jadi ya kata tadi itu, karena regulasi ini terus berkembang, ketika teman-teman pelaku usaha mungkin kurang cukup waktu untuk mengejar ketertinggalan informasi itu, boleh jadi yang dialami kemudian adalah ternyata aturannya berubah jadi gini toh. Ada perubahan kewenangan toh. Itu yang kami harus proaktif menyampaikan kepada teman-teman pelaku usaha agar ya bisa terlayani sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kami ingin melayani dengan baik, kami ingin melayani dengan sesuai ekspektasi masyarakat. Tetapi kita juga harus memastikan apa yang kita jalankan sesuai dengan aturan main. Tapi ya begitulah, tugas utama kami memang memenuhi ekspektasi publik yang terus meningkat. Maka kami juga sangat terbuka untuk menerima masukan, aduan, keluhan dari publik demi kualitas kami dalam memberikan pelayanan. Sebagai pelaku usaha atau masyarakat yang membutuhkan berbagai izin untuk mendirikan dan mengelola usaha, DPM PTSP Provinsi Jawa Timur selalu berupaya agar proses perizinan berjalan dengan mudah, cepat, dan transparan. Untuk proses perizinannya itu kita pelayanan cukup cepat lah Pak, itu aja. Untuk kemudahannya kita bisa berbagi mengenai teknologi ya, semakin teknologi semakin berkembang, berarti pola pikir kita untuk pendaftaran juga mengenai akun ini berkembang juga. Ya, secara online melalui aplikasi JOS. Aplikasinya itu berbasis online, jadi berupa website. Untuk pendaftarannya bisa melalui pencarian di Google, ketika aja di JOS gitu aja, JOSS. Untuk langkah-langkahnya, pendaftaran akun terlebih dahulu menggunakan email NPWP sekolah. Nanti setelah itu emailnya nanti ada yang namanya verifikasi email melalui akun tersebut. Setelah itu kita mengisi biodata sesuai dengan biodata NPWP, nama yayasan pendidikannya apa, gitu.
Untuk kesan dan kesannya untuk kedepannya ya mudah-mudahan pelayanan ini lebih maju, lebih berkembang, sukses ya, dan sangat memuaskan lah untuk bagi kita semua, baik kalangan industri bisa, kalangan pendidik juga bisa. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik, mempercepat proses perizinan, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif. Jadi Jawa Timur adalah provinsi yang menjadi hub karena memiliki strategis location, posisi strategis di lokasi yang menjadi provinsi pengampu untuk wilayah Indonesia Timur. Ada 19 provinsi yang menjadi wilayah yang diampu, dibantu, dan difasilitasi Jawa Timur. Karena logistik chains dari 37 tol laut, 19 diantaranya ada di Jawa Timur. Jadi logistik chain, supply chain itu ada di Jawa Timur. Maka kita melihat bahwa peran Jawa Timur sebagai lumbung industri, manufaktur maupun distribusi menjadi sangat penting. Oleh karena itu, industri-industri yang ada di Jawa Timur yang telah memiliki jumlah hampir 31% skala nasional, itu 31% ada di Jawa Timur, maka kami mengingatkan bahwa DPM PTSP akan membantu seluruh masyarakat, baik domestik maupun internasional, untuk kita bantu dan fasilitasi dalam proses perizinan. Terutama untuk UMK, usaha mikro kecil, kita butuh untuk disempurnakan perizinan. Dengan pendekatan yang terbuka, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, DPM PTSP Jawa Timur yakin dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan perizinan, menciptakan pemerintahan yang lebih baik, serta mendorong terciptanya kemudahan berusaha di Jawa Timur. Dengan berbagai pelayanan yang telah diberikan DPM PTSP Provinsi Jawa Timur, diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah dan menciptakan lapangan kerja masyarakat. Saya Holil Syah dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.